Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan semuanya terbakar di dalam hawa nafsu kita sendiri, yakni selama hati kita berpraktek linafsi, ini ibadahku hamba, ini sholatku hamba, ini puasaku hamba, ini ibadah-ibadahku hamba, ini tadarusanku hamba. Seluruhnya diakui bahwa yang berkuasa melakukan semua itu adalah hambanya. Inilah yang dimaksud an-nar. Inilah yang dimaksud jahanam di sisi Allah. Maka seluruh ibadah dan sholat itu sudah terbakar habis di dalam jahanam. Karena kita selama ini tidak berhasil melewati wat siratal mustaqim, yakni jalan menuju Allah di dalam seluruh ibadah dan sholat kita. Sehingga sholat dan ibadah-ibadah kita jatuh ke lembah neraka, jatuh ke lembah an-nar, jatuh ke lembah jahanam, tidak sampai kepada Tuhannya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya bahan bakarnya neraka, hingga neraka itu bisa menyala, membara-bara. Tentunya harus ada bahan bakarnya, yakni bahan bakarnya adalah badan-badan manusia dan hati yang keras, melebihi kerasnya batu. Kapankah neraka itu ada? Neraka itu ada dan membara-bara di dalamnya ketika bahan bakarnya tersedia. Kita ketahui bahan bakar neraka itu saat inilah sudah tersedia banyak. Jadi kapankah api neraka itu membara-bara, membakar manusianya? Ya saat inilah neraka itu sudah menyala-nyala ketika hamba belum mengenal Tuhannya. Inilah hakikat neraka di sisi Allah. Bukan neraka yang dibayang-bayangkan manusia. Seperti di YouTube, di film-film, semua itu hanya angan-angan manusia. Karena manusianya belum mengenal Tuhannya. Bila manusia belum mengenal Tuhannya, maka seluruh ibadahnya, seluruh apa yang digelar di dalam badannya adalah angan-angan belaka. Tuhannya angan-angan, ibadahnya angan-angan, agamanya angan-angan, sholatnya angan-angan, puasanya angan-angan. Semuanya adalah hanya laku dohiriyah saja. Sedangkan hati masih ingkar kepada Allah. Sedangkan hati masih mensekutukan Allah dengan diri kita. Mensekutukan wujudnya Allah dengan wujud manusia kita. Mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusia kita. Mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa diri manusia kita. Mensekutukan kehendak Allah, daya upaya Allah, ikhtiar Allah dengan kehendak, daya upaya, ikhtiar diri manusia kita sendiri selama ini.
seolah-olah manusialah yang menduduki kursi singgah sananya Allah di hatinya selama ini, sehingga Allahnya gaib, sehingga Allahnya tiada. Yang ada di hatinya adalah diri manusianya sendiri. Inilah manusia yang ingkar akan Allah yang menciptakan dirinya. Maka dari itu, mari kita ma'rifati dahulu sebelum berbaiat bersama. Siapakah diri manusia kita ini? Diri manusia kita ini adalah bersifat adam, yakni tiada, gaib. Sebenarnya dan sesungguhnya diri manusia ini adalah tiada, gaib. Yang wujud hanya Allah. Selama ini seluruh isi hati kita, aplikasi hati kita selama ini terbalik. Imannya terbalik. Sesungguhnya Allah lah yang wujud di hati, malah manusianya yang wujud di hati. Sedang Allah diadamkan, ditiadakan, sedang Allah digaibkan. Seolah-olah Allah itu kita taruh, kita posisikan di sifat muhalnya Allah sendiri. Selama ini di hati kita. Coba renungkan, coba hayati. Benarkah apa yang dipaparkan ini? Jika di hati kita sudah meyakini kesalahan seluruh kezaliman kita kepada Allah selama ini yang tidak mentuhankan Allah, malah mentiadakan Allah di hati kita, marilah kita bertaubat bersama. Bertaubat itu dengan baiat. Meskipun kita mengucapkan kalimat istighfar 1.000.000 kali setiap hari, namun kita masih merasa diri manusia kita yang mampu membaca istighfar 1.000.000 kali sehari. Apa bedanya? Tidak ada manfaatnya. Marilah kita berbaiat bersama. Nyatakanlah bahwa sesungguhnya wujud diri manusia kita di hati kita ini tidak ada, gaib, ora ono. Jadi dibalik, dulu Allahnya yang tidak ada, dulu Allahnya yang adam di hati kita, dulu Allahnya yang tidak wujud di hati kita. Dibalik sekarang, dulu yang wujudkan diri kita manusia, yang hidup diri kita manusia, yang kuasa diri manusia kita. Sedang Allah selama ini kita tiadakan, kita gaibkan. Nah, dengan ini mari dibalik, keimanan kita itu dibalik. Dibalik di hati kita, nyatakanlah bahwa hidup ini Allah, wujud ini Allah di hati kita. Ini babakan hati, simpanlah di hati. Karena Allah itu hanya memandang hati, tidak memandang ilmu dan amal secara badaniah kita. Allah hanya memandang hati. Di hati itu yang dituhankan Allah ataukah diri manusianya? Yang wujud menjadi Tuhan, yang mentuhani seluruh gerak aktivitasnya badan. Bila di dalam hati kita masih wujud diri manusianya, masih hidup diri manusianya, maka
apapun yang kita kerjakan itu adalah kebatilan di sisi Allah. Meskipun kelihatannya kita beribadah, meskipun kelihatannya kita sholat, meskipun kelihatannya kita berpuasa, meskipun kelihatannya kita bertadarus, tapi di dalam hati kita masih merasa wujud diri manusianya yang merasa berkuasa atas segala ibadah-ibadah yang dilakukannya.